Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Saya di sini akan melakukan tutorial mengenai cloud computing dengan topik Docker. Apa itu Docker? Docker ialah salah satu aplikasi open source yang digunakan untuk mengumpulkan file-file pendukung pada sebuah program atau software, yang dimana file-file pendukung tersebut sering kita sebut dengan image. Si image ini kemudian akan dikumpulkan dalam satu wadah yang dinamakan kontainer. Jadi si Docker ini merupakan sebuah platform yang dibangun menggunakan teknologi kontainer. Nah, langsung saja kita mulai untuk menggunakan Docker. Nah, sebelum kita menggunakan Docker, tentunya kita harus melakukan instalasi Docker itu sendiri. Nah, untuk mengetahui cara instalasi Docker, kita cukup mengakses situs docs.docker.com. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara mendownload dan install. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya karena itu cukup lumayan memakan waktu. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa Docker ini bisa dijalankan pada beberapa operating system seperti macOS, Windows, dan Linux. Saya sudah mendownload versi Windows karena saya menggunakan Windows, dan ini aplikasi yang sudah saya download. Ini dia Docker Desktop. Di sini disebut no container running, ya, karena kita belum membuat dan menjalankan suatu kontainer. Jadi di sini namanya no container running. Nah, sebelum kita menjalankan kontainer, seperti yang dijelaskan pada pengertian tadi, bahwa si kontainer ini mengumpulkan image-image untuk kemudian di running. Nah, untuk itu mari kita download terlebih dahulu image-image tersebut untuk bisa menjalankan kontainer. Nah, di mana kita mendownloadnya? Kita cukup kunjungi situs hub.docker.com. Nah, untuk hub.docker.com ini kita harus melakukan sign up atau daftar, ya. Nah, saya sudah melakukan daftar registrasi. Nah, nama saya Maulana Ibrahim. Nah, dengan demikian kita dapat mendownload image-image yang diperlukan untuk menjalankan kontainer tersebut. Nah, kita memerlukan tiga image, yaitu server Nginx, server Apache, dan server MySQL. Nah, Nginx ya, kita coba cari Nginx ini. Nah, ini dia yang ini. Kita klik image-nya, official image. Cara mendownloadnya atau menginstalnya, kita cukup mengetikkan perintah ini, docker full Nginx, untuk mendapatkan si Nginx ini, si image Nginx ini. Nah, saya sudah melakukan download tersebut. Saya tidak akan memperlihatkan langkahnya, namun saya sudah melakukan screenshot terhadap langkah tersebut, karena jika saya jelaskan maka akan memakan waktu, karena cukup lumayan lama sih untuk proses instalasi. Nah, ini dia full Nginx, ya. Nginx, saya sudah mendownload Nginx-nya. Ini HTTPD atau Apache. Ini MySQL juga sudah saya download. Nah, setelah kita download, kita mempunyai 3 image. Untuk memastikannya, coba kita lihat saja di sini, ya, pada tampilan GUI-nya. Image ini di sini. Nah, kita lihat udah ada ya, MySQL, Nginx, dan HTTPD atau Apache. Setelah kita mempunyai image, maka kita coba ke command prompt. Nah, di sini jika kita belum tahu cara menjalankan Docker atau perintah-perintah apa saja sih yang digunakan pada Docker ini, nah, kita punya teman yang dinamakan Docker strip help. Ini bantuan apa saja kita dapat lihat, ya.
perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan, seperti perintah pull, push, rename, restart, dan lain-lain. Nah, rm ini remove one or more container. Jadi rm ini digunakan untuk menghapus kontainer. Sebelum ke sana, mari kita membuat dulu membuat dan menjalankan satu kontainer dengan server Nginx. Nah, caranya kita ketikkan docker container run strip p. Nah, strip p ini adalah kepanjangan dari strip publish, untuk mempublish kontainer kita, publish. Nah, untuk dipersingkat lagi kita menggunakan strip p. Nah, kemudian kita definisikan portnya. Kita menggunakan port untuk Nginx ini port 80, lalu kita detach. Nah, untuk detach ini kita cukup menggunakan strip D ya. Lebih lengkapnya detach seperti ini untuk lengkapnya, dengan untuk mempersingkat kita gunakan strip D. Lalu kita beri nama kontainer tersebut dengan nama Nginx server. Ini bebasnya untuk penamaannya, terserah kalian untuk mau menggunakan nama apa aja. Namun saya ingin di sini untuk mempermudah menggunakan Nginx server namanya. Dan kita panggil image yang sudah kita download tadi. Untuk Nginx server sendiri kita beri nama tadi yang namanya adalah Nginx. Nah, namanya Nginx ya image-nya. Nah, ini Nginx namanya. Jadi setelah melakukan penamaan kontainer ini, kita panggil image-nya. Nah, kemudian enter. Oh maaf, ada yang kelewat, ada yang kelewat Nginx, ini kelewat ya, maaf, Nginx. Nah, seperti ini. Jika tampil seperti ini, itu artinya si kontainer berhasil kita running atau kita jalankan. Untuk memastikan, coba kita lihat di sini, docker container ls untuk melihat list kontainer yang sudah kita jalankan. Coba kita lihat. Nah, di sini kita baru menjalankan satu kontainer dengan image Nginx dan nama Nginx server. Nah, statusnya up 21 second, itu baru running 21 detik yang lalu. Nah, ini yang tadi. Dan untuk memastikan ya kembali, kita cek di browser kita dengan cara mengetikkan localhost, kemudian nama portnya, karena si localhost ini otomatis port defaultnya adalah 80, jadi nggak usah kita tuliskan 80, otomatis kita langsung enter saja. Nah, welcome to Nginx. Ini artinya si Nginx itu berhasil kita running, kita jalankan si kontainer Nginx ini. Kita sudah berhasil melakukan running terhadap kontainer Nginx ini. Nah, untuk itu kita lanjut ke kontainer selanjutnya. Ada dua lagi ya. Yang kedua ialah untuk Apache. Sama saja untuk perintahnya, docker container run strip p 80. Nah, ini untuk portnya kita bedakan. Nah, kalau sama nanti akan terjadi error. Untuk HTTPD atau Apache kita gunakan port 80. Nah, perlu ketahui untuk D ini, untuk perintah strip D atau detach, ini digunakan agar si aplikasi si kontainer itu bisa dijalankan di belakang layar. Jadi meskipun tadi setelah kita panggil di sini lalu kita close, si aplikasi si kontainer itu akan tetap berjalan, masih bisa berjalan, kecuali kalau tidak kita definisikan dengan perintah strip D ini tidak akan berjalan ya. Kalau kita udah close, ya udah close gitu, berhenti. Nah, terus setelah itu kita menambahkan
servernya kita namai kontainernya dengan nama Apache server. Nah, untuk si image-nya sendiri kita lihat yang tadi apa namanya untuk Apache. Nah, ini namanya HTTPD. Jadi image-nya nama HTTPD. Berarti server HTTPD seperti ini. Kita enter. Ini tandanya bahwa si kontainer berhasil di running atau dijalankan. Nah, coba kita lihat apakah benar si kontainer itu sudah kita buat dan kita jalankan. Kita cek dengan docker. Nah, selain docker container ls, kita juga bisa menggunakan docker ps untuk lebih singkatnya gitu. Sama aja sih sebenarnya, cuman lebih singkat menggunakan docker ps. Nah, kita berhasil membuat dan menjalankan kontainer HTTPD atau Apache. Created 21 second, status running 25 detik yang lalu dengan nama Apache server. Nah, coba kita cek kembali sama seperti yang tadi Nginx, kita cek di browser ya. Nah, karena si Apache ini menggunakan port 8080, kita definisikan di sini localhost 80. Karena kalau kita tidak menuliskan 8080 maka akan kembali ke server Nginx yang tadi. Nah, kita tulis 80 enter, it's work, itu bekerja. Jadi si HTTPD atau Apache telah bekerja, telah di running, berhasil kita running. Nah, itu dia untuk kontainer Apache. Setelah itu kita buat menggunakan kontainer MySQL. Nah, sama saja sebenarnya untuk MySQL, cuman ada sedikit perbedaan. Untuk MySQL ini kita menggunakan environment variable, di mana environment variable ini kita definisikan dengan perintah strip a atau environment variable. Lalu menggunakan MySQL root password ya, root password sama dengan kita tuliskan passwordnya apa. Kita password dengan root lagi atau admin passwordnya admin. Nah, kenapa dalam MySQL ini menggunakan password? Karena MySQL ini ya untuk mengakses database, di mana database itu merupakan data-data penting yang kita simpan. Jadi tidak boleh sembarang orang bisa mengaksesnya. Jadi kita harus menggunakan password. Jadi, kita menggunakan password admin. Seperti biasa, strip D. Nah, kita beri nama MySQL server, dan kita panggil image-nya dengan nama MySQL ya, MySQL, lalu kita enter. Nah, sini berhasil dijalankan ya si MySQL nya, kontainer MySQL. Coba kita cek seperti yang tadi docker ps, apakah benar? Oh, ternyata belum. Program ini oh ya maaf, sini si portnya belum saya ubah, karena kalau portnya belum diubah akan terjadi error seperti tadi. Nah, untuk si MySQL ini sendiri kita gunakan port 3306. Lalu kita tekan enter. Oh ya, tadi yang si kontainer MySQL tadi sudah berhasil dibuat tapi error. Jadi otomatis si MySQL ini tidak bisa dibuat lagi dengan port yang berbeda karena namanya sudah ada yang tadi. Maka kita hapus si kontainer tadi dengan cara mengetikkan perintah docker container rm, nama kontainernya itu MySQL server. Nah, kita ketik enter. Nah,
Ini berhasil dihapus ya, si MySQL server ini berhasil kita hapus yang tadi error tadi yang salah. Nah, kita akan coba ketikkan kembali yang benarnya, yaitu menggunakan port 3306. Nah ini yang ini kita kemudian kita ketik, kita tekan enter. Nah seperti ini. Nah ini berhasil, ini baru berhasil, tidak ada titik errornya. Nah, seperti ini kita cek dengan docker ps apakah benar berhasil dibuat. Nah ini dia MySQL container ID. Nah kalau container ID ini di generate sendiri oleh sistem otomatis, jadi kita tidak tahu namanya, itu random ya. Image-nya MySQL created 14 detik yang lalu dengan nama mana namanya. Nah ini MySQL server, MySQL server, ini MySQL server ya. Nah untuk melihat, mengecek si MySQL server ini emang berhasil kita running, kita memerlukan aplikasi lain, yaitu saya di sini menggunakan HeyDSQL ya. Coba kita cek di sini di HeyDSQL apakah benar si kontainer MySQL ini berhasil kita jalankan. Nah di sini ada ini hostnya seperti ini, root. Nah passwordnya di sini kita gunakan yang tadi admin seperti ini, portnya benar 3.06. Nah, kita open. Nah kita berhasil masuk ke database dengan kontainer MySQL server tadi. Ini baru berhasil kita menggunakan kontainer MySQL server seperti ini. Kemudian setelah kita berhasil, maka kita coba untuk menyetop atau menghentikan si kontainer tersebut supaya tidak berjalan terus menerus ya. Untuk menghentikannya kita menggunakan perintah docker container stop nama kontainernya tadi yang kita akan stop pertama ialah yang pertama ya, nginx stop nginx server. Nah, kita stop ya, jadi supaya si kontainernya tidak berjalan. Nah sudah berhasil ya, sudah berhasil dihentikan prosesnya. Coba deh kita cek di sini apakah emang sudah benar-benar dihentikan prosesnya. Nah salah ketik, maaf, localhost. Nah ini dia, jadi seperti ini karena si proses running kontainer nginx tadi sudah kita stop, jadi tidak bisa kita akses seperti ini. Nah untuk yang httpd coba ya, sebelum kita stop kita lihat dulu apakah masih berjalan. Nah kalau httpd masih berjalan ya, is work. Kita refresh lagi sih, masih berjalan ya. Coba kita stop biar supaya prosesnya berhenti. Docker container stop, nama kontainernya Apache server. Nah ini dia, berhasil, kontainer Apache server berhasil di stop. Coba kita akses apakah benar berhasil kita stop. Nah ini dia seperti ini, karena sudah kita stop ya prosesnya, tidak dapat kita running. Nah yang ketiga kita coba menyetop ke kontainer MySQL server, docker container stop MySQL server. Nah perlu diketahui juga, apabila kita ingin menghapus kontainer, sebelum kita menghapus kontainer kita harus menyetop dulu si kontainernya. Jadi kalau kita ingin menghapus
menghapus kontainer tidak bisa langsung dihapus ya sebelum si kontainer tersebut kita stop, kita berhentikan prosesnya. Nah untuk itu kita coba mari kita proses dulu nih, kita cek dulu yang ini yang MySQL server apakah berhasil kita stop. Nah, kita close dulu. Nah, kita akses kembali ya di kita. Nah, kita coba akses kontainer yang tadi, apakah masih bisa diakses atau tidak. Root admin cannot connect to MySQL server. Nah, karena si proses ini sudah kita hentikan, jadi tidak bisa diakses. Oke, berhasil berarti ya. Perintah ini berhasil kita jalankan. Nah, setelah kita stop, mari kita coba menghapus salah satu kontainer. Caranya, nah untuk menghapus kontainer caranya dengan mengetikkan perintah docker container rm atau remove ya, rm nama kontainernya. Nah selain nama kontainer, untuk menghapus atau menyetop kontainer kita bisa menggunakan juga kontainer ID. Cuman yang untuk lebih mudahnya mungkin kita menggunakan nama kontainernya ya daripada kontainer ID yang lebih sulit tersulit. Nah coba kita hapus kontainer Nginx server. Nah ini berhasil kita hapus Nginx server ya. Coba kita cek ya apakah benar kita sudah dihapus. Docker ps. Oh docker oh maaf, ini kalau docker ps ini untuk melihat kontainer yang sedang dijalankan. Cuman kalau untuk melihat kontainer yang dihapus mungkin kita coba ke sini kontainer. Nah ini cek, ini ada dua. Yang Nginx tadi sudah berhasil kita hapus. Sekarang tinggal sisa Apache server dan MySQL server. Nah coba kita ada satu lagi hapus dengan yang Apache server ini. Terus hapus docker container rm Apache server. Nah kita hapus yang Apache server ya. Berhasil. Coba kita cek. Nah ini dia, tinggal satu lagi ya, berhasil dihapus yang tadi yang Apache server. Nah begitu pula untuk yang MySQL sama saja untuk menghapus dockernya, untuk menghapus kontainernya seperti itu. Nah itu dia teman-teman proses pembuatan kontainer menggunakan Docker. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, mohon dimaklum karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.